Berapa ya? Iya, maksudnya tadi ya kira-kira tahu sebentar lagi kenyataannya. Kenapa dirobohin? Kan udah dirapiin. Maaf, aku nggak sengaja. Ih, kamu lagi lihat yang dirapiin dari tadi. Apa yang abang ributin ini? Berisik aja. Orang lagi tidur ngeganggu aja. Berisik semuanya. Ini juga itu kan ada kerjaan. Gimana ini? Siapa yang mau beresin ini semua? Gimana nih beres? Baik bro, kenapa mukanya kok kayak gitu, kayak baik masalah? Tahu, pusing gua ngeliat adik-adik gua nggak bisa diatur sih. Ya udah bro, dia orang kan masih kecil, tapi pas udah gede kan, dia orang bisa mikir sendiri mau kemananya. Kak, bagi duit. Nggak ada duit terus ini main aja kerjaannya. Dasar kakak nggak berguna, nggak bisa nafkain keluarga, nggak bisa menjawab. Ngomong apa? Sabar-sabar, dia adek lu. Ih, pentil lama banget sih, udah dari tadi gue di sini. Biasaan. Sorry lama ya. Tadi gue habis ngurusin kerjaan. Mana kita jadi? Ke kafe yang baru itu loh yang di pinggir jalan. Bukannya itu mahal ya, gue gak ada duit tau. Lah bukannya kakak lo pengusaha, harusnya uang segitu mah kecil. Ya kalau gue lagi gajian sih kayaknya. Ya udah deh pakai uang gue dulu, tapi nanti ya. Iya ya. Yuk. Ini ada. Mau ngejalan apa? Ini kak, ngeliat kondisi rumah yang gini-gini aja. Udah sih, gak usah ngomong gitu. Sabar ya. Kakak yakin, walaupun keluarga kita ini gak punya arah, buat arah sendiri. Pasti bakal ada pelangi kok yang datang. Oke? Dan yuk, jangan ngomong gitu. Tuh adik-adik tuh lapar. Ayo kita masuk ya. Adek, yang bersih nyucinya. Iya kak. Kemarin kelompean loh nasinya. Nih kak. Dek, kau belum tidur? Besok ujian bang. Bersih-bersih dulu bang, baru tidur. Nggak usah, nggak perlu. Sini duitnya, itu buat beli buku. Gua pinjam dulu, gua mau bayar utang. Kalau kamu beli buku, sini duitnya. Fenty, duitnya. Ya Allah, Fenty,
Gimana coba bayar uang buku? Nanti dek. Ya duit aku diambil sama Fenty. Itu kan buat beli buku. Kamu orangnya penti juga. Gak tahu diri bener. Udah terus gimana? Udah nggak usah nangis, diam. Biar gue nyari solusinya. Kak Bos sama Kak Penny kemana ya? Aku belum pulang-pulang sih. Ya nih, mana udah lama banget lagi. Belum pada pulang. Sabar ya Be, mungkin Kak Akbar lagi cari uang. Ya Kak, sabar. Cari aja tetap bentar. Gila Kak, ada uang 10.000. Kamu beli ini ya. Nanti kurangnya bilang aja nanti dibayar sama Kak Akbar gitu. Emang kita bisa ngutang nggak? Bukannya utang kita udah banyak di warung itu. Insya Allah bisa, coba aja dulu. Kasihan adik-adik kita lapar semua. Nungguin Kak Akbar pulang mah nggak pulang. Nggak jadi deh. Gede beli. Aku ditangkap polisi loh barusan. Hah? Astagfirullahaladzim. Asli. Tadi Ini kenapa bilang? pas warung ibu warung bilang kalau Kak Akbar ditangkap polisi. Polisi? Nggak tahu, cuma dari ibu warung. Jadi udah kamu tunggu sini, kau berangkat sama kakaknya. Kamu kemana Kak? Oh sama Kak Peri, mau ada urusan. Kalian di sini aja ya, jangan kemana-mana. Kalian jangan kemana-mana ya, tungguin Kak Peri pulang, oke? Ya. Oh, Kak Siti gimana? Kayaknya ada sesuatu. Adik-adik, kamu jagain adik-adik ya? Apa kamu kantor polisi dulu sama Peri? Hah? Ngapain? Ya udah pokoknya kamu jagain adik, Kak Akbar itu sama polisi. Tapi jangan tahu adik-adik ya. Jagain deh, cepetan sih. Gimana ya? Apa butuh uang 20 juta buat nyelamatin Kak Akbar? Gak mungkin kita biarin jadi dalam sel itu. Hah? 20 juta? Banyak banget sih. Duit dari mana coba 20 juta? Itu mama juga bingung gimana ya? Sudah nanti dicariin. Kamu mau bantu? Iya. Makasih ya. Lo jadi minjem uang 20 jutanya kan? Ya, tapi ini gue balik dulu ya 100 ribunya. Tapi gue tetap minjem ya 20 jutanya. Hah? 100 ribu mah gak ada tengahnya dari utang lo. Ya udah nih sekalian sama balikin ya yang 20 juta. Soalnya ini uang bokap gue. Iya apa nanti gue balikin. Thank you ya. Ya udah kakak lo yang maling, gue juga yang beli. Kita udah dapat 20 juta, tapi itu pending utang temennya. Dan kakak tahu, sekarang kita diusir dari kontrakan. Dan yang lebih parahnya lagi, sekarang aku berhenti sekolah kak. Jadi tolong ya kak, ini yang terakhir. Aku harap mulai dari sekarang kakak berubah. Mau sampai kapan kak? Arah keluarga kita nggak ada arahnya kayak gini. Ya udah, yang penting gue keluar dulu. Setelah gue keluar, gue janji gue bakal bayar semua. Ya udah Kak, kalau gitu Kakak baik-baik ya di sini. Kita orang pulang dulu. Kepemimpinan bukan tentang mengendalikan, tapi tentang membimbing. Bukan tentang menyalahkan, tapi tentang melindungi dan bertanggung jawab. Selama ini, saat ada masalah,
Aku justru yang pertama menghilang. Saat mereka butuh saran, aku sibuk dengan urusanku sendiri. Aku meninggalkan mereka di tengah badai karena aku terlalu takut untuk memegang kemudi. Aku seharusnya menjadi garis pertahanan pertama mereka, orang yang memastikan mereka tumbuh menjadi versi lebih baik dari mereka. Tapi aku justru jadi pengganggu paling besar. Cukup. Mulai hari ini, aku akan mengambil alih kemudi itu. Aku akan mulai dari hal-hal kecil, mendengarkan tanpa menghakimi, menunjukkan daripada sekadar menyuruh, dan yang paling penting, mengakui kesalahanku sendiri terlebih dahulu. Aku akan memimpin bukan dengan kata-kata keras, tapi dengan tindakan nyata. Aku akan memastikan bahwa saat mereka melihatku, mereka melihat seorang yang layak dipercaya, seorang yang dapat mereka andalkan. Aku akan menjadi pemimpin itu untuk kami dan untuk keluarga ini. Bersama terang menghiasi diri merayakan hari yang masih ada. Iya. Kamu lanjut ya? Jadi saja ke sekolah. Udah nggak apa-apa, lanjutin aja sekolahnya. Dan berhenti sayang. Iya, siap. Kembali pulang untuk menerangi banyaknya perubahan sihat untuk segera kembali Dek, kalau ada kesempatan, jangan bermanfaat. Karena waktu benar-benar bermanfaat. Ada enggak kita lagi tutup dan lain-lain. Itu banyak. Udah deh, nanti aku coba. Dek, kakak berangkat kerja dulu ya? Oh iya Pak, hati-hati Pak. Oke ya. Tak perlu bermata, asalkan kita tetap bersama selamanya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Misi yang paling bermakna adalah keluarga. Tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi selamat pagi abang. Hari-hari ini berseri indah. Terima kasih abang. Terima kasih abang. Pemimpin sejati adalah tempat berlindung saat badai emosi. Di tengah keraguan,
Pemimpin harus bersuara paling jelas. Pemimpin adalah contoh. Perubahan dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Mereka akan meniru apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya katakan. Telinga seorang pemimpin harus lebih besar daripada mulutnya. Suara paling pelan mungkin membawa solusi terbaik. Keraguan itu wajar, tapi menyerah tidak boleh jadi pilihan. Fokuslah pada kemajuan kecil, bukan kegagalan besar. Visi harus lebih kuat daripada kenyataan pahit saat ini. Kita harus memulai tujuan bersama. Tanpa arah yang jelas, energi akan terbuang sia-sia. Saya adalah suara mereka yang terlalu takut untuk bersuara. Jangan biarkan ada saudara yang merasa sendirian. Pemimpin bertanggung jawab untuk memulai dan menyelesaikan. Saya tidak akan menunda hal yang perlu diperbaiki hari ini. Energi tim datang dari apresiasi dan dorongan. Dukungan yang tulus adalah investasi yang terbaik. Perbedaan pendapat tidak boleh memecah belah antara keluarga. Kita harus belajar memaafkan sebelum melangkah. Bukan hanya kekuatan yang membuat Anda menjadi pemimpin yang hebat, tetapi juga keberanian untuk merasa sedih. Tidak apa-apa untuk beristirahat dan memproses kegagalan yang terjadi, dan bangkit menjadi pemimpin yang lebih baik.